Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan berdaya saing tinggi dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda yang merupakan pelajar dan mahasiswa yang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan yang diberikan dapat berupa pendidikan formal dan pendidikan non-formal, guna menambah wawasan dan pengetahuan para pelajar dan mahasiswa. Dan untuk meningkatkan skill para pelajar dan mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, dapat dibekali dengan pelatihan-pelatihan khusus. Berikut ilustrasinya. Selain menjadi pelajar dan mahasiswa yang bakal menjadi pemuda yang memiliki pengetahuan dan skill yang tinggi, penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari para pelajar dan mahasiswa justru jauh lebih penting dari pengetahuan umum dan skill yang tinggi tersebut. Tidak sedikit pemuda-pemudi Indonesia yang cerdas dan berprestasi, tapi justru tidak berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa karena lebih memilih mengabdi dan bekerja di luar negeri dengan harapan gaji yang lebih tinggi. Ini tentu bukanlah hal yang kita inginkan terjadi pada para pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang malah lebih memilih untuk mengabdi di negeri orang dibandingkan negeri sendiri yang membutuhkan peranan penting para pemuda yang berprestasi guna pembangunan ekonomi pada masa bonus demokrasi nanti. Nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri para pemuda akan membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme para pemuda dan pemudi Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan bonus demografi. Dalam menciptakan pendidikan berkualitas, ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan untuk merealisasikan berbagai ide yang muncul. Pertama adalah perbaikan mutu tenaga pendidik. Tenaga pendidik inilah yang nantinya akan menjadi penentu terciptanya kesuksesan pendidikan di Indonesia. Guru yang bermutu menjadi faktor utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Banyaknya isu-isu miring terkait kinerja guru menyebabkan kinerja guru Indonesia seolah dipertanyakan. Sehingga saat ini guru dituntut untuk bekerja secara profesional, bukan hanya sekedar melepas kewajiban semata. Kedua adalah kurikulum yang diterapkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kurikulum yang diterapkan haruslah dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebelum diperlakukan secara nasional agar tidak terjadi inefisiensi terhadap keuangan negara. Selain itu, kurikulum yang diterapkan sedapat mungkin berdampak positif bagi pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Ketiga adalah perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang berlangsungnya proses pendidikan. Misalnya perbaikan gedung sekolah, perlengkapan fasilitas laboratorium sekolah, pengadaan buku-buku dan sumber literatur lain, pengadaan alat-alat canggih berbasis teknologi, penciptaan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Langkah nyata adalah pengadaan berbagai macam beasiswa untuk siswa berprestasi ataupun siswa yang terkendala keadaan ekonomi keluarga sehingga tidak ada lagi alasan bagi generasi muda Indonesia untuk tidak bersekolah. Adanya generasi ini diharapkan untuk generasi muda agar berlomba-lomba meningkatkan kualitas dirinya, terutama dalam hal pendidikan. Selain itu, kemudahan untuk mengenyam pendidikan ini juga diharapkan menjadi langkah pasti bagi terwujudnya generasi emas Indonesia. Generasi muda dikenal sebagai agent of change. Segala kemajuan bangsa di masa yang akan datang ada di tangan generasi muda. Penyediaan pendidikan berkualitas ini menjadi titik terang bagi cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Pembenahan kualitas pendidikan di atas diharapkan mampu membentuk manusia-manusia bermutu yang mampu secara kreatif dan inovatif, berpikir tingkat tinggi, berkarakter baik, tahu dan segan terhadap bumi pertiwi, dan memiliki rasa cinta dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia, yang artinya dapat mengkombinasikan intelektual, emosional, dan spiritual untuk kemudian dapat menjadi solusi atas masalah-masalah yang kian menerpa tanah air Indonesia. Hadirnya generasi emas yang berkualitas diharapkan mampu memegang dan mengambil kendali terhadap segala permasalahan yang ada di Indonesia, serta menjadi tanda keberhasilan pendidikan Indonesia. Cita-cita ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik antar pemegang kebijakan dan pelaku kebijakan. Sumber daya yang melimpah akan menjadi modal besar untuk keberhasilan mencerdaskan bangsa Indonesia.
Peluang pembangunan kemajuan bangsa Indonesia ini oleh para pemuda dan pemudi Indonesia akan menjadi terus berlanjut sampai dengan puncak tertinggi pada tahun 2045. Pada saat itu Indonesia menduduki puncak pertama sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia dengan usia produktif yang paling tinggi di dunia. Kondisi ini disebut sebagai bonus demografi yang akan ditempuh oleh Indonesia. Bonus demografi ini merupakan bentuk cerminan dari angka rasio ketergantungan, yakni rasio antara kelompok usia yang produktif dan yang produktif. Angka ketergantungan tersebut mencapai angka terendah sekitar 44%. Dalam kesempatan inilah Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi sebagai ajang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun dalam mewujudkan Indonesia yang maju dalam pembangunan berbagai aspek khususnya dalam bidang ekonomi, tentu tidak bisa hanya mengandalkan kapasitas pemuda dan masyarakat dengan usia produktif yang banyak saja. Banyak syarat yang harus dipenuhi agar bangsa Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik. Maka, pendidikan berkualitas sangat dibutuhkan oleh pemuda-pemudi Indonesia untuk salah satunya memajukan negara Indonesia menjadi negara yang lebih kreatif dan inovatif. Kemerdekaan Indonesia dijadikan sebagai suatu peristiwa sejarah yang menandakan besarnya kemungkinan akan terwujudnya Indonesia emas di tahun 2045 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keinginan serta cita-cita tersebut tak terlepas dari peran generasi muda. Dapat berapa? Dua apa? 200. Coba kakak lihat ya. Dapat 100. Wah, Atta pintar. Selamat ya. Ya, hati-hati ya Fari. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sukses di kelak nanti. Amin.